Saya melihat ya, pertama dulu di dalam pemeriksaan penyidikan. Hmm. Pertama ini kan pihak dari kepolisian. Sangat disayangkan sebenarnya dilakukan penyerahan berkas itu langsung kepada Kejaksaan Agung. Hmm. Karena proses pemeriksaan pihak kepolisian sedang berlangsung. Hmm. Semua sprindiknya itu adalah sah, tidak pernah dibatalkan secara hukum. Apa salahnya sebenarnya menggunakan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru? Karena di sana ada koordinasi antara penuntut umum dengan pihak kepolisian. Di sana mereka saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Hmm. Bahkan apabila belum lengkap dipandang hasil penyelidikan-penyidikan daripada pihak kepolisian, akan diberi petunjuk oleh kejaksaan. Toh nanti perkara itu setelah di P21 kan dinyatakan lengkap, akan diserahkan secara lengkap kepada kejaksaan, mulai daripada barang bukti dan tersangka. Nah, jadi janganlah menimbulkan satu kesan. Saya tahu akhirnya ini nanti akan diambil alih oleh Kejaksaan Agung, no problem. Hmm. Kecuali tadinya Kejaksaan Agung yang lebih dahulu melakukan pemeriksaan ini. Ini kan masyarakat publik yang memperhatikan. Seolah-olah ada di sini dipertanyakanlah, ada apa? Adanya dinamika Polri dengan Kejaksaan Agung kan, Prof? Itu gimana? Ya, saya tidak tahu. Pokoknya Hmm. itulah jadi dipertanyakan oleh Publik, masyarakat. publik, ya. Nah, kalau memang mau sungguh-sungguh, ini mau benar-benar ini Hmm. pemeriksaannya di atas 1 miliar kerugian negara, itu mestinya Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengambil alih. Itu pun apabila tidak sanggup pihak kepolisian menindaklanjutinya atau berlama-lama kan itu. Hmm. Ini kan belum ada berlama-lama. Masih berjalan sebagaimana mestinya. Itu loh. Ini yang dari kacamata hukum yang saya perhatikan. Hmm. Why not? Mengapa seperti ini proses penegakan hukum jadi dipertontonkan? Jampitsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo karena dengan dia mendapatkan, negara mendapatkan sebagai Satgas PKH 300 triliun. Kemudian Dalam 1 tahun. dalam 1 tahun, kemudian pengembalian kerugian negara dapat 130 triliun. Sudah 430 triliun kembali dibanggakan oleh Presiden. Bayangin orang yang kebanggaannya presiden tiba-tiba dikriminalisasi bahkan tanpa pamit sama presiden. Belum lagi mohon maaf ini Bang Hotma Paris menyatakan penetapan tersangka harus mendapat izin Presiden. presiden. Di mana itu diatur? Yang ada di KUHP baru sekarang hanya penetapan tersangka buat hakim. Hmm. Itu harus ada persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung. Itu bukan dari Presiden.
Jadi ini tidak ada itu. Jangan berlebihan. Jadi di sini jadi membawa-bawa eksekutif atau pemerintah. Ya, ini saya mohon maaf ini kepada pihak-pihak terkait. Tidak ada tujuan saya di sini mau menggurui, Hmm. tapi ini hukum harus ditegakkan. Oke, Prof, saat ini kan sedang ya seperti kita kita lihat ya seperti Prof mengatakan, jadi kita bertanya-tanya seperti itu kan, seperti apa proses hukumnya dari sudut pandang hukum, Prof. Kasus Ya, ini dinilai ibarat jeruk makan jeruk karena Kejaksaan Agung yang menangani kasus sementara yang terlibat adalah internal daripada Kejaksaan Agung sendiri. ya Per- Jampitsus Nah, sendiri. Jampitsus sendiri, apakah Prof mengamini bahwasanya ini ada bentuk ibarat jeruk makan jeruk atau dalam arti proses guna mengamankan internalnya atau seperti apa, Prof? Dari sudut pandang hukum. Pokoknya tidak pandang bulu mengenai masalah terdakwa Febri Ardiansyah ini. Kan tadi sudah saya katakan equality before the law. Sama Hmm, ya di hadapan hukum. Ini negara hukum. hmm, Kecuali ini negara politik. Berbicara hukum tidak ada yang bisa mengintervensi siapapun. Bahkan saya mengatakan, sekalipun mohon maaf ini pada Presiden Bapak Prabowo, hak prerogatif ada di tangan beliau, hmm, ya, di pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Dia bebas mau melakukan intervensi. Akan tetapi ini karena dikunci oleh asas trias politika, ya pemisahan kekuasaan antara lembaga legislatif, ya dalam hal ini DPR, lembaga yudikatif dalam hal ini Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, hmm, dan lembaga eksekutif pemerintah presiden. hmm. Kita tidak boleh saling mengintervensi, harus sama-sama menghormati. Karena itulah khusus mengenai terdakwa yang sudah ditetapkan secara resmi minimal 2 alat bukti, sudah lebih malah. Hmm. Tersangka ini FA tidak ada yang boleh mengintervensi itu. Dia harus segera ditangkap kalau Hmm. memang melarikan diri dan ditahan. Oke. Jangan sampai terjadi itu yang demo di berbagai Hmm. tempat Oke. dari mahasiswa. Jadi ini kan jadi ribut. Oke, Prof. Siap. Ya, bagi saya siapapun yang menangani kasus itu asal betul-betul berjalan secara fair trial, Hmm. kita juga memantau, no problem. Jadi tidak harus, tapi ini sekarang oke. Karena sudah dilimpahkan kan? Mm-mm. Sudah dilimpahkan tanpa SP3, artinya diserahkan ke Kejaksaan Agung. Hmm. Berarti menjadi kewajiban daripada Jaksa Agung untuk menindaklanjuti ini secara cepat. Tanpa ada yang ditutup-tutupi. Apakah dengan Ya, seperti ini Prof melihat memang perlu atensi eksekutif Pak Presiden? tak perlu Presiden langsung turun tangan menghadap persoalan ini. Karena sudah ada pihak terkait dalam hal ini kejaksaan untuk melakukan proses hukum selanjutnya. Karena ini sekarang yang meminta Hmm. adalah Kejaksaan Agung menanganinya, ya silakan. Hmm. Tidak ada masalah. Ini pemindahan kekuasaan nih ceritanya nih. Tidak apa-apa. Tetapi jalankan dengan lebih baik daripada pihak polisi kan itu. Oke. Mari kita teropong dengan kacamata hukum, bukan kacamata politik. Saya sebenarnya bukan, kembali lagi saya di sini harus objektif ya.
Karena saya bagian hukum. Betul. Saya banyak menangani kasus-kasus pidana, termasuk tipikor selama ini. Hmm. Termasuk juga dikatakan abang tadi ahli hukum pidana sebagai guru besar. Jadi apa yang benar itu saya sampaikan. Saya tidak salah di sini. Oke, Prof. Putusan dari Asabri, putusan pengadilan PK sudah dilaksanakan, sudah inkrah, bahkan dari 22 triliun kerugian sudah dilelang, sudah kembali ke negara 12 triliun lebih. Sudah kembali ke negara 12 triliun lebih. Tidak ada juga pertanyaan soal tantian. Ya. Jadi asetnya bahkan masih banyak lagi yang mau dilelang. Sehingga kalau ada tuduhan bahwa korupsi 22 triliun itu sudah salah total. Karena sudah dilelang, sudah kembali ke kas negara 12 triliun lebih. Ya, Pandangan Prof terkait Bang Hotman yang baru kemarin saja menerima sebagai kuasa hukum, kemudian 23 Juli 2026 mengatakan mundur, Prof. Alasan kesehatan. Prof melihatnya seperti apa? mundur sebagai Kuasa hukum kuasa ex-Jampitsus hukum Febri. Betul, Febri Ardiansyah. betul. Wah, itu sangat alasan pribadi itu. Alasan berat Saya tidak tidak perlu mengomentari itu. berarti Ya, tidak ada unsur hal yang mungkin kita juga perlu pertanyakan detail, tidak ada ya, Prof. tapi perlu diketahui ya, kan sama hak dan kewajiban daripada si terdakwa atau tersangka ya. Siapapun boleh mendampingi dia. Hmm. Kalau sudah dianggap seseorang itu sudah seolah-olah praduga tak bersalah, presumption of innocent, itu tidak boleh lagi didampingi. Hmm. Yang menjadi salah apabila kita menunjukkan macam-macam yang bersifat negatif. Misalnya, aku tidak dibayar sepeser pun. Ya itu sangat Hmm. pribadi kan. Kalau memang mau didampingi oleh tim kuasa hukum manapun, silakan. Saya senang. Disitulah dia bisa berargumentasi hukum-hukum apa yang pantas nanti disampaikan. Kalau sampai tidak ada nanti kuasa hukum daripada Febri Ardiansyah, wah ini seolah-olah kita sudah menjustifikasi dia adalah orang yang terbukti bersalah. Ini kan belum Hmm. tahu terjadinya ini semua kasus itu, ya kan? Oke. Dari mana sumbernya, kemana itu dialirkan, Oke, apakah Prof. itu ada tindak pidana pencucian uang juga di sana. Kan semuanya ini bisa dilihat nanti dari proses penyidikan. Dan Oke. ini kali ini memang karena sudah terbuka untuk umum, saya sudah melihat publik marah ya. Jangan ditutup-tutupi. Tapi jangan jadi dijustifikasi sedemikian rupa ya ex Jampitsus ini. Hmm. Kasihan. Hanya bisa kita katakan dia sudah terbukti bersalah apabila ada putusan pengadilan yang sudah inkrah van gewisde, mempunyai kekuatan hukum tetap. Hmm. Kalau hanya putusan pengadilan tingkat pertama dinyatakan dia terbukti misalnya bersalah, loh masih ada upaya hukum banding, masih ada upaya hukum kasasi, masih ada upaya peninjauan kembali. Kalau sudah inkrah perkara itu, tidak usah kita ngomong. Hmm. Ya otomatis orangnya sudah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah kan itu. Oke. Baik, Prof. Terakhir pertanyaan saya, Prof, terkait proses hukum kasus yang melibatkan FA, ex Jampitsus ini, apa pesan yang ingin Prof sampaikan, baik terkait penyidikan dan juga kepada masyarakat, atensinya harus seperti apa, Prof? Iya, jadi atensi yang harus saya sampaikan ya kepada masyarakat publik, termasuk para pendemo, Hmm. mahasiswa-mahasiswa, karena saya juga Hmm. dosen di berbagai perguruan tinggi, ya. Hmm. Jangan mau ditunggangi oleh siapapun, mahasiswa-mahasiswa. Kalau demo pun silahkan untuk menyampaikan aspirasi yang benar, Hmm. intelektualitasnya sebagai mahasiswa, Hmm. ya kan?
Jadi jangan brutal. Nanti jadi kena, ya, kena sendiri, kena tangkap lagi ya, karena Hmm. anarkis jadinya. Kemudian kepada publik, terlebih yang tidak tahu, maaf nih, tidak tahu hukum, belajar supaya tahu hukum. Mengapa seperti ini? Oh, akhirnya dia baru tahu. Biasanya orang yang belum tahu banyak komentar sana sini. Hmm. Kita malu mendengarkannya. Diam aja. Karena banyak bicara, ya banyak kekurangan jadinya kan itu. Nah, kemudian itu kepada pihak pemerintah. Mohon kiranya tidak ada intervensi terhadap penanganan kasus perkara ini yang kini sedang ditangani oleh pihak Kejaksaan Agung. Dengan beraninya pihak Kejaksaan Agung mengambil alih perkara ini, berarti mata publik semua tertuju kepada pihak Kejaksaan Agung. Hmm. Tadi kita katakan uraian di bawahnya salah menafsirkan berbagai kuhab. Karena itu sudah dilampaui, sudah dilewati, KPK juga tidak mengambil alih, ya tidak rebutan. Hmm. Sekarang Kejaksaan Agung yang sudah mengambil alih, berarti satu-satunya perhatian kita kepada pihak Kejaksaan Agung. Jadi kita juga tidak menuduh apakah ini ada yang ditutup-tutupi, siapa si B, siapa yang terkait. Itu harus Hmm. diangkat. Hmm. Nah, proses pemeriksaannya ini apakah tertutup apa tidak, walaupun ini sifatnya penyelidikan-penyidikan. Nah, ini belum ada sebenarnya di dalam aturan yang harus terbuka kepada pers. Akan Oke. tetapi setiap hasil pemeriksaan daripada perkara ini harus disampaikan secara utuh Hmm. tanpa ada ditutup-tutupi. Oke, baik. Terima Terima kasih kasih. atas insight-nya, Prof. Tentunya kita akan tunggu update terkait proses hukum dari kasus perkara yang melibatkan dari FA, ex Jampitsus Kejagung. Terima kasih, Guru Besar Ahli Hukum Pidana Unisula Semarang dan mantan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, Prof. Binsar Gultom. Terima kasih, Prof.